lagi dengan aku, Mams Clara. Kebayang gak sih, Mam, rasanya harap-harap cemas di saat 8 bulan pernikahan belum juga mendapat momongan. Aku banget itu ya, Mam. Untungnya aku belajar dari orang yang berpengalaman dan orang yang pakar di bidang obgyn atau kandungan. Nah, di hari weekend ini, Mams Clara pengen nyempatin untuk sharing pengalaman untuk para mama muda atau mama yang masih berjuang untuk mendapatkan momongan. Aku mulai dari yang pahit-pahit ya. Biasanya nih, tantangan seorang wanita dan pria biasanya belum punya pacar yang ditanyain itu kapan punya pacar. Nah, udah punya pacar yang ditanyain kapan menikah. Dan setelah menikah pun pasti ada aja orang-orang yang nanyain kapan punya anak. Disenyumin aja ya, Mam ya. Be positive thinking. Jadikan itu omongan-omongan orang sebagai doa berjamaah yang memotivasi Mam untuk tetap merasa percaya diri ya, Mam ya. Emang sih secara psikologis menjadi down banget ketika menghadapi situasi saat jalan sama temen, ceritanya selalu anak-anak, reuni bawa anak lah, yang selalu kopel-kopelan baju dengan anak lah, apesnya lagi saat ngasih kado ultah anaknya temen. Kebayang ya, Mam ya. Nah, kebetulan waktu itu aku suka banget baca buku kehamilan sampai aku ketemu nih satu kalimat seperti ini. Fix your body and your partner are selecting the best seed to become great children in the future. Jadi, Mam, tubuhmu itu dan pasanganmu sedang mempersiapkan bibit terbaik untuk dijadikan anak yang hebat kelak. Jadi, sebagai wanita yang sedang menanti kehadiran anak, aku ya aminin ya pada saat itu. Nah, kalimat itu yang menguatkan aku, Mam, sekaligus memotivasi aku untuk memulai berbenah diri menjadi pasutri dengan pola hidup sehat. Kenapa harus pola hidup sehat? Ya, itu dia kuncinya, Mam ya. Karena sepasang suami istri harus mempersiapkan diri menciptakan bibit terbaik. Jadi berpikir positif aja ya dengan orang-orang yang emang diciptakan untuk selalu mengurusi urusan orang lain. Yang selalu tanya setiap saat sampai kita bosan ya, Mam. Oke, tarik napas dulu, buang perlahan dan rileks. Selalu masukin energi positif pada tubuh Mam agar Mam lebih rileks. By the way, para wanita pejuang promil jangan pernah beralasan karena long distance relationship. Karena aku juga termasuk para pejuang Sabtu Minggu loh, nas di luar kota, Mam. Jadi kalau misalnya badanku nggak fit, aku juga pending kalau ketemuannya ya. Lanjut. Nah, bagaimana aku mempersiapkan diri selama 1-3 bulan dengan pola hidup sehat? Baiknya sih dilakukan oleh kedua pasangan ya, Mam. Kalau pasangan kamu sedikit ego, ya mulai aja dari diri sendiri. Mudah-mudahan semangat, Mam, akan memotivasi pasangan juga ya. Oke, aku mulai sharing perubahan pola hidup sehat yang aku jalani. Yang pertama, aku sering olahraga. Jadi di hari Senin sampai dengan Jumat aku selalu janjian olahraga jalan kaki keliling komplek sama suami melalui WA. Maklumkan ya, long distance relationship. Biasanya aku dan suami janjian olahraga di pagi atau di sore hari. Kira-kira menghabiskan waktu sekitar 30-1 jam ya, Mam. Dan olahraganya bukan olahraga berat. Olahraganya cukup hanya berjalan kaki keliling komplek ya, Mam. Yang kedua, jadwal makan teratur. Ini aku udah buatkan table untuk memudahkan Mam pejuang promil melihat pola sehat aku. Pagi hari aku sarapan yang banyak sayur mayurnya, nasi pecel setengah porsi dan 1 pieces buah apel, 2 butir telur rebus. Nah, 1 kuningnya aku buang, 1 aku makan. Usahakan selalu makan yang rebus-rebusan ya, Mam, atau sayur-sayuran bening. Dan di siang hari aku biasanya makan makanan berat, nasi tambah lauk ayam dan sayur bening. Dan di sore hari sekitar jam 5 sore jalan kaki
Malamnya aku makan setengah porsi nasi, 1 buah dan 2 butir telur rebus. Kalau nggak mau pakai nasi, bisa diganti dengan ubi atau sayur-sayuran ya. Pokoknya sebatas kenyang biar berat badan menuju normal ya mam. Oke, yang ketiga multivitamin. Aku minum Blackmores Pregnancy. Karena wanita memerlukan asam folat yang tinggi, sebenarnya ada sih Blackmores khusus promil. Tapi setelah aku konsultasi ke dokter, ternyata minum yang pregnancy juga gak masalah karena kandungan di dalamnya lebih lengkap dan positive thinking aja ya mam. Kalau ternyata beneran hamil, berarti kan udah siap untuk memberikan asupan gizi pada si calon baby. Dan yang keempat, aku mempelajari rumus perhitungan HPHT, hari pertama haid dan hari terakhir haid. Nah biasanya nih mam, masa subur wanita 2 hari dan plus 2 hari setelah 14 hari masa haid. Bagi yang kurang ngerti dan gak mau repot ya mam, pakai aplikasi aja menghitung masa subur agar perhitungannya lebih jelas dan lebih tepat ya mam. Banyak kok aplikasi saat ini menyediakan untuk perhitungan kesuburan masa saat ini. Nah penting nggak untuk tahu masa subur? Penting banget karena masa itulah sel telur wanita akan dilepaskan dari ovarium dan harus segera dibuahi selama 12-24 jam. Dan ingat, pelepasan sel telur wanita hanya terjadi 1 kali dalam 1 kali masa ovulasi. Ingat ya mam. Dan yang kelima, aku manfaati waktu cuti, pastinya pejuang promil nggak mau dong menyia-nyiakan kesempatan emas. Aku pribadi sih mam, aku pakai hak cuti selama 2 minggu untuk membuat pikiran rileks sebelum melakukan proses alami ya mam. Dan gunakan hak cuti selama 1 atau 2 minggu kalau boleh ya. Nah coba rileks dengan pasangan sebelum dan selama menunggu masa subur kamu. Boleh dong sesekali mengeluarkan jurus manja-manja kamu ataupun jurus romantis kamu ya. Kalau dari pengalaman pribadi nih mam, dokter menyarankan supaya berhubungan setiap harinya di masa subur. Tapi jangan dipaksakan juga ya mam. Kalau aku pribadi, aku dan suami juga hanya berhubungan 1 kali dalam 2 atau 3 hari. Karena menurut buku yang aku baca nih mam, ternyata sperma juga dapat bertahan selama 72 jam. Tapi karena menurut aku sperma juga butuh perjuangan untuk dapat menuju rahim, so jangan kelamaan juga dan jangan kecepatan juga. Jadi tidak dalam keadaan terpaksa atau maksain banget ya mam. Tetap rileks, lakukan semampunya dalam rentang waktu masa kesuburan. Dan yang keenam, yang terakhir ini man, jangan lupa berdoa ya, karena rezeki anak itu semua sudah diatur sama sang penciptanya pastinya ya. Bisa jadi rezeki kamu berbentuk jabatan di kantor, punya bisnis yang lancar, atau punya istri atau suami yang baik, ataupun apapun yang perlu disyukuri ya. Jadi sebaiknya jangan berkecil hati ya. Tindakan selanjutnya adalah cari tahu apa masalahnya. Bisa jadi karena tuba falopip wanita sempit, bisa jadi karena salah prediksi menghitung masa kesuburan, atau karena Pak Sutri terlalu sibuk mikirin apa kata orang. Biasanya dokter akan menyarankan untuk datang memeriksa keadaan Pak Sutri itu 1 tahun setelah mencoba cara alami ini. Nah, kenapa Mams Clara mengangkat tema ini? Karena nggak semua pasien loh dapat dokter yang langsung cocok dan sangat bersahabat. Jadi Mams harus relax dan tetap semangat untuk selalu mencoba ya Mams. Dan jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih. Bye Mams.